Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Cerita Nira. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gadis desa ini mendadak dinikahi Sultan muda Arab kaya raya dengan mahar 5 kg emas dan uang 3 miliar. Tapi siapa sangka saat malam pertama itu datang, sang sultan malah mengajukan permintaan mengejutkan yang bikin gadis muda ini menangis dalam diam. Tak disangka, namaku Tari, seorang TKW asal Indramayu yang kini bekerja di Arab Saudi sebagai perawat lansia. Tugasku sehari-hari adalah merawat kakek dan nenek dari keluarga bangsawan. Mulai dari memandikan, memijat, menyuapi, hingga membersihkan seluruh rumah. Meskipun kadang permintaan mereka berat dan melelahkan, aku tetap sabar menjalani semuanya. Karena aku tahu disinilah rezekiku untuk membantu keluargaku di kampung. Selama 3 tahun bekerja, aku dikenal sebagai pembantu yang rajin dan bisa diandalkan. Aku juga pandai memasak dan sering menyajikan masakan Indonesia yang justru disukai keluarga besar majikanku. Tanpa kusadari, diam-diam ada mata yang memperhatikan semua itu. Ia adalah Tuan Amar, anak bungsu dari keluarga tersebut berusia 25 tahun, tampan, cerdas, dan calon pewaris kekayaan keluarga. Meskipun menyandang status sebagai sultan muda, Amar merasa kesepian. Ia pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita Arab, namun selalu gagal. Bagi Amar, wanita Arab kebanyakan manja, malas, tak bisa masak, dan hanya senang menghabiskan uang untuk belanja dan perawatan mewah. Hingga suatu hari, tanpa diduga, Amar memanggilku secara pribadi dan menyampaikan niat mengejutkan. Ia ingin menikahiku secara resmi, bukan sekadar nikah kontrak seperti kebanyakan TKW lain. Ia mengagumi kesederhanaanku, ketulusanku, dan kemampuanku mengurus rumah dan orang tua. Sebagai mahar, ia menjanjikan emas 5 kg dan uang tunai 3 miliar. Aku terdiam. Itu jumlah yang tak pernah berani aku mimpikan. Aku gamang antara ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan harapan besar untuk keluarga. Akhirnya pernikahan itu pun berlangsung di lingkungan istana keluarga mereka. Namun malam pertama justru menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Bukan karena nafsu, bukan pula karena cinta, melainkan permintaan Tuan Amar yang membuatku tak berdaya. Aku masih tak percaya hari itu benar-benar terjadi. Aku duduk sendiri di sudut ranjang megah yang bertabur kelambu putih. Gaun malam satin yang baru saja kupakai terasa dingin menempel di kulitku. Seolah mengingatkanku bahwa aku bukan lagi seorang TKW biasa. Malam ini aku adalah seorang istri. Istri dari seorang sultan muda yang tampan dan kaya raya. Di cermin besar di depanku, bayangan diriku sendiri terlihat asing. Bibirku dipoles tipis warna merah gelap. Pipiku disaput lembut bedak yang diberikan oleh seorang prias wanita keluarga Amar. Tak ada yang kasar atau terburu-buru. Semuanya dilakukan dengan penuh penghormatan. Aku tahu mereka sudah menganggapku bagian dari istana ini, tapi hatiku masih gemetar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Tuan Amar masuk mengenakan jubah tidur putih berbahan halus. Wajahnya tampak tenang. Tapi mata itu memandangku lama. Aku cepat-cepat menunduk. Tanganku menggenggam ujung selimut di pangkuan. Rasanya jantungku berdetak seperti genderang tari. Suaranya pelan, dalam, dan hangat. Aku menoleh pelan. Kami saling menatap. Ada jeda hening. Seolah waktu berhenti. Ia berjalan mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangannya menyentuh perlahan ujung rambutku yang terurai di bahuku. Aku tahu kamu takut, katanya sambil menatap mataku. Aku pun gugup. Tapi malam ini kita hanya perlu menjadi kita. Aku mengangguk tanpa suara. Orang-orang di luar sana pasti membayangkan malam pertama kami penuh gairah, ciuman panas, dan pelukan memabukkan. Tapi kenyataannya semuanya berjalan pelan, justru terlalu pelan. Kami sama-sama malu. Amar bahkan sempat tersenyum kecil, lalu berdiri dan menuangkan segelas air untukku. Minumlah dulu, katanya, biar lebih tenang. Saat aku meminum air itu,
Tanganku menyentuh tangannya. Hanga getar. Kami saling memandang dan untuk pertama kalinya ia meraih jemariku dengan lembut. Tari, katanya lagi, kali ini lebih serius. Aku ingin kau tahu sesuatu. Aku menikahimu bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu akan jadi ibu dari anak-anakku. Aku terdiam. Nafasku tercekat, tapi belum sempat aku menjawab. Ia melanjutkan dengan tatapan penuh harap. Aku selalu membayangkan punya anak kembar, 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang lahir dari perempuan yang benar-benar mencintaiku bukan hanya mengincar hartaku. Itulah permintaan pertamanya. Bukan tentang tubuh, bukan tentang malam yang panas, tapi tentang anak kembar. Aku tertunduk. Dadaku berdegup kencang. Ia lalu mendekat dan memelukku perlahan dari belakang. Pelukan yang hangat dan tidak memaksa. Aku bisa mendengar detak jantungnya dari balik bajuku. Kita tidak perlu terburu-buru, bisiknya. Kita akan mulai dari sini dengan kepercayaan. Malam itu kami berbaring bersebelahan. Tangannya menggenggam tanganku erat. Tak ada yang terjadi seperti yang dibayangkan orang-orang. Tapi justru dalam keheningan itulah kami saling mengenal dengan cara yang paling jujur. Dan sejak malam itu, aku tahu pernikahan ini bukan cuma soal mahar atau status, tapi tentang 2 hati yang mencoba menyatu dengan luka, harap, dan masa lalu masing-masing. Malam itu benar-benar terasa panjang. Meski tubuhku berbaring di ranjang empuk berselimut satin mahal, pikiranku terus berputar. Aku tak pernah membayangkan malam pertamaku akan seperti ini. Tidak seperti yang diceritakan para TKW lain di penampungan, yang menikah siri hanya demi status atau keuntungan semata. Ini terlalu sunyi, terlalu nyata, dan terlalu dekat dengan rasa takutku sendiri. Amar berbaring di sampingku, tapi tak menyentuhku lebih dari genggaman tangan itu. Ia hanya menggenggam jemariku, erat tapi lembut. Ia menatap langit-langit lalu sesekali menoleh padaku, seolah memastikan aku baik-baik saja. Besok pagi aku ingin kita sarapan bersama, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu masak, aku temani. Aku hanya mengangguk, masih terlalu bingung untuk menjawab. Rasanya seperti mimpi. Aku yang dulu hanya pembantu, kini disapa begitu lembut oleh tuan rumah sendiri. Tapi bukan kelembutan itu yang membuatku bingung, melainkan permintaannya soal anak kembar. Kenapa anak kembar, Tuan? Akhirnya aku bertanya ragu-ragu. Ia menoleh, matanya berbinar, seolah ada kenangan yang hidup dalam pikirannya. Dulu ibuku pernah cerita, katanya punya anak kembar itu seperti dapat 2 cinta dalam satu waktu. Aku suka ide itu. 1 anak laki-laki, 1 perempuan. Biar seimbang, biar mereka tumbuh bersama dan saling melindungi. Aku diam. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku bahkan belum yakin bisa hidup di negara ini sebagai istri sah seorang sultan muda. Apalagi diminta langsung untuk mengandung dan melahirkan 2 anak sekaligus. Kalau aku tak bisa melahirkan anak kembar, tanya aku. Suara pelan dan nyaris pecah. Amar tersenyum kecil. Tangannya mengelus punggung tanganku. Aku tidak mencintaimu karena rahimu, Tari, tapi karena hatimu. Kalau tak bisa kembar, cukup 1. Asal kamu yang mengandungnya. Entah kenapa kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku menarik napas panjang, mencoba menyimpan air mata yang mulai berkumpul di sudut mata. Beberapa menit berlalu, keheningan kembali hadir di antara kami. Lampu kamar temaram hanya menyisakan cahaya hangat dari lampu dinding. Di luar samar-samar terdengar angin gurun malam menyentuh jendela. Perlahan, Amar bergerak lebih dekat. Wajahnya nyaris sejajar denganku. Jarak kami hanya sejengkal dan untuk pertama kalinya aku tak menghindar. Apa kamu mau aku peluk malam ini? Bisiknya. Aku tak menjawab, tapi pelan-pelan aku mengangguk. Tubuhku menegang saat tangan hangatnya menyentuh pinggangku, lalu menarikku dalam dekapannya. Wajah kami saling bertatapan. Nafasnya menyentuh pipiku. Jangan takut. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu aman, katanya lembut. Dan saat itu aku benar-benar merasa aman. Untuk pertama kalinya, sejak menjejakkan kaki di rumah ini 3 tahun lalu,
Aku merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seorang perempuan. Kami berbicara lama malam itu tentang kampung halamanku di Indramayu, tentang ibunya yang suka menyulam, tentang cita-citanya membuka rumah sakit gratis di pedalaman, dan tentang mimpiku sendiri, membelikan sawah untuk bapak, membangun rumah kecil untuk ibu, dan menyekolahkan adik sampai sarjana. Aku ingin mendukung mimpimu, kata Amar. Bukan hanya jadi suami, tapi jadi teman. Aku tak pernah menyangka bisa bicara sedekat ini dengan lelaki Arab. Biasanya mereka hanya memberi perintah dan memperlakukan kami seperti bayangan. Tapi malam itu dia mendengarkanku dan aku pun mendengarkannya. Jam sudah menunjukkan pukul 15 dini hari. Aku dan Amar masih saling memandangi. Tak ada satupun kata mesra atau ciuman panas seperti yang digambarkan dalam bayangan malam pertama. Tapi ada satu momen yang membuatku syok. Amar tiba-tiba mengambil tangan kiriku lalu mengecupnya dengan lembut. Lalu ia menyelipkan sebuah benda kecil ke dalam telapak tanganku. Sebuah kalung berbandul kecil berbentuk hati. "Ini untukmu, istriku," bisiknya. Aku tertegun. Bibirku bergetar menahan haru. Kenapa memberi ini malam ini? Karena malam ini bukan tentang tubuh kita, tapi tentang permulaan. Kalau kamu siap, baru kita lanjutkan sampai ke titik yang seharusnya. Malam itu, aku menangis diam-diam dalam pelukannya. Bukan karena sedih, tapi karena aku seorang TKW, perempuan biasa dari desa kecil diperlakukan begitu istimewa oleh seorang sultan muda yang katanya punya segalanya, tapi justru mencari ketulusan dari seorang pembantu. Dan mulai malam itu hidupku tak lagi sama. Pagi itu, matahari menyelinap dari celah tirai kamar. Hangatnya menyentuh pipiku, mengusir sisa kantuk semalam. Aku terbangun lebih dulu dari Amar. Ia masih tertidur di sebelahku. Wajahnya terlihat damai, seolah beban dunia tidak pernah menyentuhnya. Aku bangkit perlahan, membasuh wajah dan mengenakan kerudung tipis serta gamis yang biasa kupakai saat bekerja. Meskipun sekarang statusku berbeda, aku tak ingin terlihat sombong. Aku tetap Tari yang dulu merawat kakek dan nenek dengan penuh kesabaran. Tapi semuanya berubah begitu aku melangkah ke dapur. Beberapa pelayan wanita di sana langsung menghentikan aktivitas mereka saat melihatku masuk. Mata mereka menatap tajam. Beberapa berbisik pelan. Dulu aku adalah rekan kerja mereka. Tapi sekarang aku menjadi istri dari tuan muda mereka. Batas itu sudah tercipta jelas. Seorang pelayan senior Maria mendekatiku. Tatapannya datar. Suaranya sinis. Tak kusangka pembantu sepertimu bisa naik ranjang istana juga. Aku terdiam menunduk. Aku tahu diamku akan lebih tajam dari bantahan. Apa kau pikir dengan menikahi Tuan Amar, kau bisa jadi bangsawan? Hah? Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tetap tak menjawab tapi hatiku bergetar. Dulu aku dan Mariam sering berbagi cerita saat istirahat. Tapi kini dia melihatku sebagai ancaman. Aku mulai menyiapkan sarapan. Tangan ini sudah terbiasa mengiris bawang, menumis bumbu, menyusun piring-piring porselen mahal. Tapi pagi ini semuanya terasa berbeda. Sambil memasak, aku mendengar bisik-bisik dari dua pelayan lain. Katanya dia cuma dijadikan istri buat main-main. Mana mungkin Tuan Amar serius sama pembantu? Kasihan. Nanti juga diceraikan kalau bosan. Kata-kata mereka menusuk. Tapi aku memilih tetap tenang. Karena aku tahu satu-satunya cara untuk membungkam cemoohan adalah dengan membuktikan bahwa aku pantas. Amar datang ke dapur setengah jam kemudian. Ia mengenakan pakaian santai dan senyumnya langsung mengembang saat mencium aroma masakan. Aku mencium bau rendang, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tapi dalam hati lega. Setidaknya masih ada yang memandangku tanpa hinaan. Ia duduk dan mulai menyantap masakan yang kuat. Ini yang membuatku jatuh cinta padamu. Masakanmu? Ujarnya di depan para pelayan yang kini menunduk diam. Aku sedikit kaget tapi tak bisa menyembunyikan senyum. Pelayan-pelayan yang tadinya mencibir kini diam membeku. Beberapa dari mereka perlahan menjauh. Setelah sarapan, Amar menarikku ke taman kecil di sisi rumah. Kami duduk berdua di bangku batu di bawah naungan pohon zaitun yang rindang. Maaf, katanya pelan. Aku tahu mereka tak akan menerimamu dengan mudah.
Aku menatapnya. Aku tidak butuh mereka menerima. Cukup kamu yang jujur. Amar menghela napas panjang. Mereka tidak tahu betapa keras kamu bekerja selama ini. Mereka tidak melihat bagaimana kamu merawat nenekku saat dia nyaris lumpuh atau bagaimana kamu memasakkan bubur untuk kakekku di malam hari tanpa tidur. Tapi aku tahu karena aku melihat semuanya diam-diam aku tercekat. Dulu aku hanya merasa ibah. Lanjutnya tapi lama-lama aku penasaran. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa begitu sabar? Dan dari situlah aku jatuh cinta. Air mataku menetes bukan karena sedih. Tapi karena ada seseorang yang benar-benar melihatku. Bukan dari rupa, bukan dari latar belakang, tapi dari hati dan perbuatanku. Namun sayangnya, cinta tidak cukup untuk membuat semua orang diam. Siangnya aku diminta ikut dalam perjamuan keluarga. Duduk satu meja bersama ibu dan paman Amar. Hatiku berdebar kencang saat aku melangkah ke ruang makan utama. Ini pertama kalinya aku bertemu langsung dengan ibunya sejak pernikahan. Wanita parubaya yang anggun dan berhijab rapat itu menatapku dari ujung meja. "Jadi ini istrimu?" tanyanya datar. Amar menggenggam tanganku dan mengangguk. "Ya, Ibu Tari." Ibunya tidak menjawab, hanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Paman Amar yang duduk di sebelahnya menyandarkan badan ke kursi dan terkeh. "Kau serius menikahi pembantu? Amar, apa kau sadar ini bisa mencoreng nama keluarga?" Aku merasakan telingaku panas, tapi aku tetap menunduk. Amar tak gentar. Tari bukan pembantu. Dia wanita yang merawat kakek nenek lebih baik dari kami semua. Dan aku mencintainya. Ibunya masih diam lalu berkata pelan, "Semoga kamu tahu apa yang kamu lakukan, Nak. Karena jalanmu setelah ini tidak akan mudah. Dan memang hidupku setelah malam itu tak lagi mudah. Setiap langkahku diawasi. Setiap senyumku dipertanyakan. Bahkan saat aku duduk sendirian di taman pun, ada pelayan yang mengintip dari jendela. Semua orang menunggu aku jatuh, menunggu aku melakukan kesalahan. Tapi satu hal yang membuatku bertahan adalah Amar. Setiap malam ia memelukku dan berkata, "Hari ini kamu hebat. Aku bangga." Dan saat aku menangis karena hinaan, ia akan menyeka air mataku dan berkata, "Jika kamu kuat menghadapi semua ini, kita akan jadi pasangan paling bahagia." Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi aku tahu ini bukan hanya tentang emas 5 kilo atau uang 2 miliar. Ini tentang pembuktian bahwa aku Tari bukan hanya istri sultan karena keberuntungan, tapi karena cinta dan ketulusan yang layak diperjuangkan. Hari-hariku di istana semakin terasa berat. Setelah perjamuan makan itu, aku tahu Ibu Amar tidak pernah benar-benar menerimaku. Ia tak pernah berkata kasar, tapi tatapannya dingin setiap kali aku lewat. Senyumnya hambar, sopan tapi kosong. Beberapa pelayan mulai terang-terangan menolak perintahku. Bahkan salah satunya sengaja menumpahkan teh ke bajuku di hadapan tamu keluarga. Namun aku tetap menahan diri. Setiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi. Amar selalu tahu. Tapi ia tak memaksa. Ia hanya memelukku dari belakang setiap aku kembali ke tempat tidur dan berkata pelan, "Sabar ya, kita belum selesai." Tekanan bertambah saat kabar itu datang. Aku telat haid. Jantungku berdebar tak karuan. Takut, bingung, bahagia, tak percaya. Kupandangi 2 garis merah itu di tespak dengan tangan gemetar. Aku hamil, tapi belum sempat aku mencerna. Kabar itu lebih dulu tersebar karena pelayan yang membuang tespaku ke tempat sampah tidak menutupinya. Keluarga langsung heboh. Ibu Amar memanggilku ke ruang tengah. "Benarkah kamu hamil?" tanyanya tajam. Aku mengangguk pelan. "Iya, hanya panjang." "Apa kamu sudah periksa ke dokter? Kami butuh hasil akurat, bukan mainan pasar." Amar datang menahan amarah, tapi aku menenangkannya. Aku tahu aku tidak bisa melawan dengan emosi. Aku hanya ingin membuktikan segalanya dengan tenang. Hari itu kami pergi ke rumah sakit ternama. Hasil USG keluar dan dokter berkata pelan dengan senyum penuh makna. "Selamat Bu, janinnya kembar." Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Amar langsung menunduk, menggenggam tanganku erat. "Kembar? Dua-duanya sehat?" tanyanya gugup.
Alhamdulillah. Satu laki-laki, satu perempuan, jawab dokter. Aku menangis dalam pelukan Amar. Itu adalah harapan terbesarnya. Dan aku tak pernah menyangka Tuhan mengabulkannya begitu cepat. Tapi berita kehamilanku justru membuat keadaan di rumah semakin rumit. Seolah-olah aku baru dianggap bernilai setelah mengandung. Semua pelayan kini bersikap manis. Tapi aku tahu mereka tak tulus. Tatapan mereka masih penuh rasa iri. Bahkan Ibu Amar mulai memaksa agar aku tinggal di lantai atas saja dan tidak keluar rumah terlalu sering. Aku merasa dikurung. Tapi demi anak-anak di dalam perutku, aku mengalah. Hingga suatu hari aku mendengar percakapan Ibu Amar dengan salah satu paman Amar di ruang tamu. Kalau anaknya lahir nanti, urus saja di sini. Kirim Tari pulang ke Indonesia. Dia tak cocok hidup di lingkungan kita. Urat di leherku menegang. Telingaku panas. Jadi, sejak awal niat mereka hanya mengambil anakku, menganggapku inkubator. Malam itu aku tak bisa tidur. Amar tahu aku gelisah. Ia menatapku, menunggu aku bicara. Aku ingin pulang ke Indonesia. Bukan sekarang, tapi nanti setelah anak-anak lahir, aku ingin mereka tumbuh di tempat yang lebih manusiawi. Kaku pelan. Amar terdiam lama. Lalu ia berkata, "Aku ikut kamu." Aku menoleh. "Kamu meninggalkan semua ini. Semua ini tidak lebih penting dari kamu dan anak-anakku," jawabnya tenang. "Aku sudah beli tanah di desa kamu. Nanti kita bangun rumah sakit kecil di sana. Untuk semua ibu-ibu pekerja keras seperti kamu." Air mataku tumpah bukan karena sedih, tapi karena kemenangan itu terasa nyata. Aku tak butuh tepuk tangan, tak butuh pengakuan keluarga istana. Cukup satu lelaki yang mencintaiku dengan tulus dan dua jiwa kecil yang tumbuh dalam rahimku. 7 bulan kemudian aku melahirkan di rumah sakit yang sama. 2 bayi mungil lahir sehat. Seorang laki-laki kami beri nama Adam Iskandar dan si perempuan kami beri nama Aisyah Hairunisa. Tangisan mereka adalah suara paling merdu yang pernah kudengar seumur hidupku. Ibu Amar datang menjenguk. Untuk pertama kalinya ia menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Maafkan ibu. Ibu salah menilai kamu." Aku tersenyum. "Tak apa, mungkin memang butuh waktu untuk mengenal." 2 minggu setelah kelahiran, aku dan Amar benar-benar pindah ke Indramayu. Kami membangun rumah sederhana di tepi sawah dengan halaman luas dan ruang baca kecil. Tak lama kemudian, klinik bersalin yang kami impikan pun berdiri. Amar jadi tokoh kampung yang dicintai. Ia belajar bahasa Sunda dan ikut kerja bakti. Aku kembali menjadi tari yang dulu. Sederhana tapi kini lebih kuat. Hari ini saat aku duduk di teras sambil menyusui Aisyah dan memandangi Adam tidur di pangkuan Amar, aku tahu satu hal. Aku memang bukan bangsawan, tapi aku perempuan yang telah melalui badai, hinaan, kesepian, dan ujian, dan tetap berdiri. Aku adalah TKW yang dulu hanya dikenal sebagai pembantu. Tapi hari ini aku adalah istri, ibu, dan perempuan yang menang. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Cerita Nira, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.